Dengan thalabul ilmi, dengan mencari ilmu, kita tahu akidah yang benar dengan akidah yang salah. Bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak dan layak disembah, bahwa Allah tidak punya sekutu, bahwa Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah terakhir, dan sebagainya, itu kita ketahui dengan thalabul ilmi, berkaitan dengan akidah. Lalu berkaitan dengan ibadah, kita jadi tahu mana air suci dengan air najis, mana yang suci dan mensucikan, dan mana yang suci tapi tidak mensucikan. Ampun enten sing nganu nggih wudu ngangge banyu susu ngoten nggih. Itu susu itu suci tapi tidak mensucikan. Lalu kemudian bagaimana cara wudu agar tidak membuang-buang air, karena wudu dengan air terlalu banyak itu tidak boleh. Nabi tidak mengizinkan kita membuang-buang air untuk wudu meskipun kita di sungai. Jadi meskipun kita di sungai yang mengalir, kita tidak boleh kemudian menggunakan air sangat banyak, nggak boleh. Tentang cara sholat, cara rukuk yang benar, cara sujud yang benar, cara meletakkan tangan kita ketika sujud yang benar, dan sebagainya berkaitan dengan ibadah, itu kita ketahui setelah thalabul ilmi. Lalu berkaitan dengan muamalah juga begitu, bagaimana cara pinjam meminjam yang benar, bagaimana cara sewa menyewa yang benar, bagaimana cara bisnis kita agar terhindar dari gharar atau tipuan, gimana caranya terhindar dari riba, itu kita ketahui dengan thalabul ilmi. Termasuk tentang akhlak, apakah semua bentuk sabar itu baik, itu kita ketahui dengan thalabul ilmi. Apakah semua bentuk marah itu buruk, itu kita ketahui dengan thalabul ilmi. Karena tidak semua sabar itu baik, sebaliknya tidak semua marah itu buruk. Apakah semua bentuk kedermawanan baik? Nah, itu kita ketahui dari bahasan akhlak. Adapun di antara ilmu yang lain juga yang penting bagi kita, yang membentuk iman kita, yang membentuk ruhiyah kita, itu adalah sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu orang sering terlupa bahwa dia itu perlu dipelajari seiring kita belajar Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Karena dengan sirah nabawiyah kita jadi tahu ayat ini turunnya bagaimana, konteksnya bagaimana, situasinya seperti apa. Lalu hadis ini munculnya bagaimana, kondisi yang melingkupi bagaimana. Itu kita ketahui melalui sirah nabawiyah. Dan sirah nabawiyah itu bukan perkara sederhana, dia besar. Dengan sirah nabawiyah kita jadi tahu bahwa hidup kita itu bukan untuk bersantai-santai. Makanya kita tahu di Quran itu ahli surga itu dikatakan muttaqiin. Muttaqiin itu artinya apa? Tayeh-tayeh, santai-santai. Karena di surga itu adalah negeri santai. Setelah di dunia kita bersusah payah untuk beramal saleh, bersusah payah untuk menghindari yang haram. Kita tahu bekerja di zaman sekarang itu tidak mudah. Ya, banyak pekerjaan itu yang butuh keterampilan-keterampilan yang rumit. Ya, yang menggunakan keterampilan yang sederhana tidak menghasilkan uang banyak. Lalu kemudian ada banyak hal-hal haram di depan mata kita. Untuk menghindarinya kita butuh energi, butuh kesabaran, butuh kerelaan terhadap ketentuannya Allah. Lalu ketika kita punya keterampilan hebat sekalipun, tidak serta-merta semua bisnis bisa kita lakukan. Beberapa akadnya tidak benar, beberapa akadnya tidak tepat. Meskipun dia menjanjikan uang banyak, ya kita bersabar bahwa wah ini akadnya nggak pas, mending nggak usah tak ambil. Oh ini akadnya agak mengandung kebohongan, oh ya sudah saya hindari. Nah itu butuh perjuangan. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tadi orang-orang ahli surga itu muttaqiin. Dan besok ahli surga maupun ahli neraka itu akan mengenang masa lalu. Ahli surga mengenang bagaimana kesusahan yang mereka lakukan dahulu untuk taat pada Allah itu menjadi kenangan yang manis. Sebagaimana ahli neraka itu akan bersedih
dengan semua kesenangan-kesenangan haram yang mereka lakukan, itu semuanya menjadi kenangan yang pahit. Di dunia saja ada banyak kenangan masa lalu kita tuh yang menyenangkan. Dengan mengingatnya saja kita sudah bergembira, membuat kita lupa sedihnya hari ini. Apalagi ingatan nanti ketika kita di surga. Sebaliknya, ada kenangan-kenangan di dunia kita ini yang buat kita sedih, rasanya di hati itu perih gitu ya. Itu nanti di neraka lebih menyakitkan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirah nabawiyah membantu kita menyadari bahwa hidup kita ini punya misi. Kejadian-kejadian yang kita jalani itu ada maksudnya. Setiap kejadian yang kita jalani itu Allah gunakan untuk ngecek, menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, amal siapa yang paling baik. Amal paling baik itu baik berkaitan dengan menjalankan ketaatan ataupun menghindari kemaksiatan. Ada yang di depan matanya dihadapkan dengan orang-orang solih, lalu kemudian ada yang memilih aku tak melu soleh lah, maka dia benar. Tapi ada juga orang yang dihadapkan dengan orang solih malah kemudian sengit. Alah salat meneh. Nah, orang begini kasihan. Sesuatu yang berguna bagi dunia dan akhiratnya dia mohi. Sebaliknya ada juga orang yang dihadapkan dengan kemaksiatan. Ada ahli maksiat di depan matanya. Bahkan bisa jadi kemaksiatannya itu menggiurkan. Karena apa? Dia berlimpah dengan semua kesenangan begitu. Lalu apalagi kemudian kebetulan ahli maksiat ini baik begitu ya, mengajak kita untuk bermaksiat misalkan. Nah itu dia. Terus kemudian ada yang sabar, oralah aku milih ora melu begitu. Lalu kemudian dia disengiti, dibenci begitu. Tapi dia benar. Ada juga yang kemudian ketika diajak maksiat begitu, dia sungkan. Aduh rapenak karo konsone begitu. Nah, semuanya itu adalah ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah dari kalian yang paling baik amalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair. Kemarin saya diberitahu bahwa kita ini pertemuannya untuk menjelang Ramadan ini didua kalikan, yaitu pekan kedua dan keempat. Maka sekalian untuk keperluan itu saya perlu mengingatkan diri saya sendiri maupun Bapak Ibu sekalian bahwa Ramadan itu sudah dekat. Ramadan itu hanya sekitar 70 hari lagi. Ya, hanya sekitar 70 hari lagi. Apalagi sekarang sudah tanggal 9, benjing tanggal 12. Ya, 10 hari lagi kita sepertinya sudah masuk bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu Bapak Ibu sekalian dalam tradisi orang-orang soleh dulu, atau lebih tepatnya sejak dulu sampai sekarang yang masih tahu tentang hal ini, itu dijadikan sebagai persiapan paling telat untuk masuk Ramadan. Jadi orang-orang soleh itu punya tradisi Rajab itu pun siap-siap Ramadan. Sampai punya istilah Rajab itu syahrun lizzar'i. Rajab niku sasi kangge tandur, menanam benih yang nanti akan dipanen di bulan Ramadan. Bibar Rajab napa? Ruwah itu Sya'ban. Sya'ban itu adalah syahrun lisaqyi, sasi kangge nyirami tanduran yang sudah kita tanam, kita sirami biar tumbuh sempurna. Nah, nanti Ramadan itu syahrun bil hasad, bulan untuk panen. Kalau santri-santri kami yang tapak suci itu kalau masuk kejuaraan nasional itu ya bisa 3 bulan, 2 bulan persiapannya. Bulan pertama untuk meluaskan ototnya, ya, jadi sukanya peregangan, pemanasan, latihan lari, biar ototnya luas. Nanti bulan selanjutnya sudah latihan kecepatan dan kekuatan. Gawane tendang-tendang nih kok, nendang-nendang sandbag, nendang-nendang target, ngoten nggih. Baru kemudian bulan ketiga dia masuk ke jurnas. Nah, padahal itu cuma kejuaraan dunia. Kejuaraan yang maksudnya ada di dunia. Sementara Ramadan itu jauh lebih mulia. Nah, itu tentu kita butuh persiapan yang lebih panjang. Rajab kita harus mulai meluaskan otot-otot ketaatan kita. Apalagi Rajab itu
masuk bulan haram. Rajab itu masuk bulan haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin ada saudara-saudara kita seneng dengan akhir tahun Masehi dan awal tahun Masehi, yaitu lumrah lah nggih, jenenge wong nggih, mencari waktu-waktu untuk bergembira gitu. Tetapi dia harus paham bahwa akhir dan awal tahun Masehi itu tidak ada hubungannya dengan agamanya, tidak ada hubungan dengan ruhaninya, tidak ada hubungan dengan spiritualitasnya, tidak ada. Kalau dipakai untuk tahun amal ya nggak apa-apa. Misalkan, wah aku target 2023 aku tak ngundak ke amal, tak umroh, tak nyepak ke duit, umroh. Aku melu madhab Syafi'i, kanggone madhab Syafi'i umroh kuwi wajib. Aku nek nunggu haji kesuwen nunggune 100 tahun. Kan saat ini nunggu haji suwi nggih. Itu wah kesuwen nunggune haji iki, coba nek duitku 150 juta mangkat langsung. Lah duitku ra ono wis umroh sithik itu. Nah, itu misalkan target begitu baik saja. Tetapi kita orang Islam itu bulan yang kita pakai untuk agama kita itu bulan Hijriyah itu. Karena di dalam Hijriyah itu ada Ramadan, sebulan Ramadan kita wajib puasa, ada Rajab dan Sya'ban sebelum Ramadan. Lalu setelah Ramadan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu semua adalah bulan-bulan penting. Bahkan yang namanya Rajab 2 bulan sebelum Ramadan, lalu Sya'ban ya 2, 3, 4 bulan setelah Ramadan, kok Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 2, 3, 4 bulan setelah Ramadan. 4 bulan ini disebut dengan bulan haram. Ada bulan Muharram, ada bulan haram. Bulan Muharram nama bulan, bulan haram itu jenis bulan. Ada 4 bulan haram. Bulan haram itu seperti tanah haram, Masjidil Haram, Masjidil Haram, masjid mulia, tanah haram, tanah mulia, bulan haram, bulan mulia. Ada karomahnya, ada keramatnya. Apa keramatnya? Ayatnya jelas dalam surat Taubah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri kalian di bulan itu. Apa maksudnya jangan menzalimi diri? Jangan berbuat dosa di bulan-bulan itu. Kenapa? Abdullah bin Abbas, adiknya Kanjeng Nabi, adik sepupunya Kanjeng Nabi ngendika, karena kalau kita berbuat dosa di bulan haram, dosanya lebih besar. Dia keramatnya begitu, karomahnya begitu, haramnya begitu. Maka kita harus mengenalinya dan harus hati-hati. Rajab besok kita masuk bulan haram, sekaligus siap-siap Ramadan. Lalu Sya'bannya itu orang-orang soleh dulu menyebutnya sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Kalau Ramadan itu Syahrul Quran, bulannya Quran. Tapi kalau Sya'ban itu Syahrul Qurra, bulannya pembaca Quran. Kenapa? Karena dulu orang-orang soleh itu kalau sudah masuk Sya'ban, jadi kalau Rajab itu mereka hati-hati pada perbuatan dosa, biar nanti Ramadan lebih tahan lagi begitu. Kalau Sya'ban mereka langsung ngundake amal, menambah jumlah amal. Amal apa yang dilakukan di Sya'ban? Banyak yang kemudian mulai membaca Quran lebih banyak. Sampai ada yang kemudian mulai jarang jualan di pasar. Tapi ini jangan dicontoh ya. Kalau dulu orang-orang masih pakai emas ya, nyimpen hartanya gampang. Saat ini duitnya kalau ini jutaan tuh nek dihitung nganggo emas ming ra sepiro. Jadi saat ini duit sak yuta ping padha sak gram. Saat ini duit 50 yuta jumlahnya yang pada 50 gram itu. Nah, sekarang itu jutaan tapi nggak signifikan. Ulama-ulama dulu, khalifah, orang solih, sultan-sultan dulu ketika masih pakai emas, sekali sedekah hitungannya niku bisa 1000 dinar. Padahal saat dinar niku 2,25 gram. 4,25 gram. 4,25 gram nek